mencari panduan dalam kehidupan selain dari apa yang telah diajarkan oleh Rasul kita yang mulia itu. Kita sangat beruntung sekali dengan kehadiran beliau. Kalau ndaklah Nabi itu diutus oleh Allah Ta'ala, ndak beda ada tujuan hidup orang. Kalau ndaklah diutus Rasul itu oleh Allah, nggak tahu kita bagaimana cara menyembah dan memuji Allah itu sendiri. Nggak tahu kita bagaimana cara beribadah. Nggak tahu kita bagaimana cara mentauhidkan Allah. Bagaimana cara mengagungkan Allah. Nggak beda ada kalau nggak datang Nabi. Karena fitrah manusia, semua manusia itu fitrahnya memerlukan adanya sosok yang diagungkan. Itu fakta dalam sejarah. Jadi fitrah awak sebagai seorang manusia itu perlu ada yang diagungkan. Ada tempat mengadu, itu fitrah awak. Ketika tempat mengadu itu diserahkan kepada akal, bermacam-macamlah tempat mengadu umat-umat terdahulu. Bermacam-macamlah yang mereka agungkan. Dan biasanya yang diagungkan itu yang punya kelebihan. Ada yang mengagungkan menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah patung, macam-macam. Itu menandakan bahwa fitrah kita selalu mencari siapa yang pantas untuk diagungkan. Maka datanglah Rasul itu diutus datanglah Rasul itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan siapa yang pantas disembah. Dan ternyata yang pantas disembah itu adalah Dia yang menciptakan kita. Yang pantas disembah adalah Dia yang telah menciptakan kita. Siapa yang telah menciptakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya ayat yang pertama diturunkan oleh Allah itu terkait dengan petunjuk yang mengatakan siapa yang telah menciptakan kita. Dan itu adalah Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering-seringlah berselawat kepada beliau, sering-seringlah bersalam kepada Rasul kita, karena setiap kali kita berselawat untuk beliau, salawat itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikatakan di dalam hadis yang sahih. Mudah-mudahan kita semua insyaallah berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau, pantas untuk mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari di mana di hari itu semua kita merasa bahwa amalnya kurang. Di satu hari yang sangat sulit, yaumun asir, hari yang sangat sulit. Dan di hari itulah kita memerlukan pertolongan itu. Di hari itulah kita memerlukan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah kehidupan setelah kematian. Ini judul yang diamanahkan kepada saya untuk kita bicarakan
pada malam hari ini. Kehidupan setelah kematian. Satu hal yang pasti adalah bahwa semua kita akan mati dan akan hidup kembali setelah kematian itu. Itu yang pasti. Nggak boleh kita meragukannya. Kehidupan kita di dunia akan berakhir, lalu kemudian kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia, kita mengalami 4 alam. Jadi semua kita itu akan mengalami 4 alam. Setiap kita pindah dari satu alam kepada alam berikutnya, maka tidak akan pernah kembali kepada alam yang sebelumnya. Dan alam yang sesudahnya itu merupakan alam yang lebih luas dari yang sebelumnya. Jadi 4 alam yang akan kita alami. Setiap pindah kepada alam berikutnya tidak akan kembali kepada yang sebelumnya. Dan alam yang sesudahnya lebih luas daripada yang sebelumnya. Apa 4 alam itu? Alam yang pertama adalah alam rahim. Kita dulu berada di dalam rahim ibu kita selama 9 bulan, lebih kurang. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi lebihnya tidak jauh-jauh kali, kurangnya pun tidak jauh-jauh kali. Alam rahim ini alam pertama yang kita alami, dan alamnya sangat sempit. Hanya muat untuk 1 atau 2 orang. Maka kebanyakan kita dalam rahim itu 1, kadang adalah satu-satu yang 2, yang dilahirkan kembar oleh ibunya. Ini alam pertama. Selesai alam pertama, kita akan berpindah kepada alam yang kedua. Apa alam yang kedua? Alam yang kedua adalah alamud dunia. Alam dunia. Sekarang kita berada pada alam dunia itu. Sekarang kita berada pada alam yang disebut dengan alam dunia, yang jauh lebih luas daripada alam rahim. Dan kalau seandainya kita sudah berada di alam dunia, takkan pernah kembali lagi kepada alam rahim. Jadi setiap kali kita tinggalkan alam itu, kita tidak akan kembali lagi. Sekaranglah saatnya kita berada pada alam yang kedua, alam dunia, alam di mana Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita kebebasan untuk berikhtiar, Allah berikan kita kesempatan untuk beramal, Allah berikan kita kemampuan untuk melakukan berbagai macam hal. Tinggal lagi kita yang harus menggunakan kemampuan itu. Apakah kita gunakan kemampuan kita untuk mampu beramal saleh, ataukah kita gunakan kemampuan kita untuk mampu berbuat maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada semua jiwa, Allah ilhamkan kepada semua jiwa fujuraha wa taqwaha. Fujur itu semangat berbuat dosa, kemampuan berbuat dosa. Takwa itu kemampuan berbuat baik. Takwa, ketakwaan kita, menjaga diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya ada. Jadi tidak ada satupun manusia kecuali pada jiwanya ada fujur dan ada takwa. Fujur dan takwa inilah yang sehari-hari akan berseteru, akan berlawan terus. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau seandainya seseorang takwanya bisa mengalahkan fujurnya, berarti dia beruntung. Tapi kalau seandainya seseorang
dalam dirinya fujur itu selalu mengalahkan ketakwaannya, berarti dia adalah orang-orang yang selalu mengotori jiwanya, dan itu orang yang celaka. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotorinya ketika fujur itu mengalahkan ketakwaannya. Kadang-kadang ada di antara hari kita begitu bersemangat untuk beramal saleh, tiba-tiba ada hari nanti datang malas, lama aja, tidak jauh semangat untuk beribadah. Ini hati-hati, bisa-bisa pada saat itu fujurnya sedang meningkat, semangat fujurnya sedang meningkat, sehingga di hari itu ketakwaannya dikalahkan. Ada kadang orang yang begitu semangat setiap hari baca Quran, baca Quran, ada saatnya nanti ketika fujur itu bangkit mengalahkan, sehingga di hari itu dia tidak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah semua bagian dari ujian dalam kehidupan dunia kita, alam dunia kita, yang sekarang kita sedang berada di alam itu. Berapa lamakah kita berada di alam dunia? Allah yang menentukan. Mutlak hanya ketentuan Allah. Awak tidak bisa protes. Ada orang yang diberi umur dari Allah Ta'ala 60 tahun. Ada yang diberi umur 40 tahun. Ada yang setahun. Ada yang seminggu. Ada yang alun lahir lah mati. Alun lahir dalam alam rahim bau nak kalu ke dunia mati. Itu semua mutlak kehendak Allah. Kita tidak bisa protes. Kita hanya menerima. Kita hanya bisa apabila diberikan umur oleh Allah, dipanjangkan umur kita, bersyukurlah atas pemberian itu, karena Allah yang menentukan, dan gunakanlah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk menghadapi alam yang berikutnya. Ya tidak selama dalam dunia kan? Kita berada di alam dunia itu sangat sebentar dan sangat sementara sifatnya. Bahkan agar manusia ini tidak tergiur oleh dunia, agar manusia ini tidak terlalaikan oleh kemauan dunia, Allah dan Rasulnya mensifati dunia ini dengan sesuatu yang sangat tidak berharga. Allah dan Rasulnya mensifati kehidupan dunia ini dengan perkara-perkara yang sangat tidak berharga. Apa di antaranya? Kata Rasul, dunia ini di sisi Allah tidak lebih berharga dari sebelah sayap lalat. Langau dah Pak ya. Pembuat kapak sayap. Dua asal bola sayap lah, dunia dan segala isi lah tidak lebih berharga daripada sebelah sayap. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun wa lahun. Ini hanya permainan saja, ini kelalaian yang luar biasa. Sesuatu yang hanya untuk bermain-main saja. Ada di antara kalau kita lewat di jalan umpamanya nampak kita tenda orang pesta, berarti orang itu sedang bergembira. Nya pesta mau makan itu bergembira. Kalau kita teruskan perjalanan kita tidak lama sudah tuh nampak lo tahu gak bendera putih, berarti orangnya sedang, itulah dunia. Itulah gambarannya. Kadang gembira, kadang kita bersedih. Dan semua itu dikatakan Allah dan Rasul
Supaya apa? Supaya kita tidak terlalaikan oleh kehidupan dunia. Ada lagi dikatakan bahwa sesungguhnya innamal hayatud dunya, apa kata Allah? Mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur. Kesenangan perhiasan tapi menipu. Ghurur itu sesuatu yang bisa membuat kita terpedaya, tertipu kita oleh dunia. Sepertinya menyenangkan, tapi ternyata menghanyutkan. Sepertinya membuat kita bisa berbahagia, padahal itu bisa membuat kita menjadi lalai dari kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika bersama para sahabat berjalan, Rasul kan biasa lah jalan-jalan sama sahabat, nampak bangkai. Kelihatan ketika itu bangkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara bangkai kambing, tak bangkai apa lah, pokok bangkai. Kata Rasul kepada sahabatnya begini, mau tak kalian mengambil bangkai itu? Tidak, Rasul, tak apa bangkai rumahnya. Tak apa guna. Tak ada sama orang mau ambil orang. Lalu apa kata Nabi? Itulah dunia. Itu tuh dunia orangnya. Berarti kalau ada orang rebutan mengejar dunia, berarti dia sedang rebutan mengejar bangkai. Yang kau di lautan bangkai depannya, dah mau ambil orang dekat, sahabat dah mau ambil orang. Itulah dunia itu kata Rasul. Jadi berebut persoalan dunia berarti berebut bangkai, bau busuk. Dan semua itu akan menjadi hal yang menjijikkan. Oleh karena itu, kehidupan dunia sungguh satu bentuk permainan yang bisa melalaikan. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan utusannya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar kita selamat dalam kehidupan dunia kita ini. Agar kita tidak terlalaikan nanti oleh perkara-perkara selama kita di dunia yang ternyata sementara kita akan mati untuk pindah nanti kepada alam yang berikutnya. Itulah fungsi Nabi. Kalau ndaklah datang Nabi itu, sulit kita untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Maka warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Nabi kita, itulah yang harus kita pegang selama kita hidup di dunia, dan jauh lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Diarahkanlah oleh Rasul kita itu, kecintaan kita kepada dunia diarahkan kepada kecintaan kita kepada yang bernuansa akhirat. Apa contoh? Ada hadis Nabi bunyi cendeka, rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar. Jadi ada sebelum salat subuh kan ada 2 rakaat sunat fajar. Kata Rasul apa? 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu 2 rakaat fajar loh. Berarti kalau seandainya kita setiap hari mengerjakan 2 rakaat sunat fajar, berarti kita menjadi orang terkaya sedunia. Berarti Rasul sedang mengajar kita bahwa kekayaan itu bukan pada harta. Kekayaan itu bukan pada rumah yang bertingkat. Kekayaan itu bukan pada jabatan yang tinggi. Tapi kekayaan itu justru ada
semangat kita dalam beribadah. 2 rakaatnya kita mendapatkan lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jadi senang kalau nak jadi orang kayur. Cuma kadang-kadang mindset kita, cara berpikir kita itu yang sudah salah. Banyak orang hidup yang mengeluh, masuk miskin, tidak ada apa juga. Padahal pada saat dia mengeluh itu, dia tidak bisa menghitung nikmat Allah yang ada pada diri dia. Maka manusia itu kan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu al-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Coba bayangkan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Awak kadang habis kau tu dia mengeluh, berkeluh kesah aja tapi. Lama dak hujan mengeluh je. Debu, banyak debu. Ni lama dak hujan. Di bayu hujan lama dari Allah Ta'ala. Mengeluh je, dari banjir, becek. Tu nak apa tengok sono? Apa di bayi mengeluh, di bayi badan kuwi dah Allah Ta'ala baca ibak kapuak ala kapuak bekak ye baca lo bek kuwi ada tak dalam hidup macam itu? Ada orang kapuk-kapuk dia pan yang jauh bek kuwi tu dulu kau tunjuk kuwi nak kapuak. Atau nak apa tu boleh? Apa nak elok tu daripada Allah Ta'ala? Ternyata memang Al-Quran mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Tapi yang menarik ujungnya tadi, illal musallin. Kecuali orang yang solat. Berarti orang solat tak mengeluh dah? Itu arti ayat tadi. Nya 2 rakaat sunat fajar aja, 2 rakaat sunat fajar saja yang diberikan diajarkan oleh Nabi kita. Khairun minad dunya wa biha. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Tapi jadikan dolah kita menjadi orang yang terkaya. Umat Islam dengan konsep solatnya seharusnya terhindar dari semua bentuk keluh kesah. Apa itu? Kita punya tempat mengadu. Kita punya tempat meminta. Kalau ada masalah, adukan permasalahan kita kepada Dia yang tidak pernah bermasalah. Siapa? Allah. Jangan adukan masalah kita kepada orang lain yang lebih banyak masalah dia awak. Pergi ke dukun, pergi ke paranormal. Ini udah jadi dukun, dah banyak masalah tu. Dah apik kojo lain, dia lah tu terbuat itu dia. Kalau kita mengadukan masalah hidup kepada dia yang lebih banyak masalahnya dia awak, jangan selesai. Tapi minta selesaikan masalah kepada Dia yang tidak pernah bermasalah, Allah. Illal musallin, kecuali orang solat. Solat adalah saat di mana kita bermunajat dan mengadu kepada Allah, melaporkan masalah kita kepada Allah. Oleh karena itulah segala sesuatu harus kita mulai dengan Bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Semua perbuatan kita yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka dia akan terputus, akan
makna terputus di situ qati'ul barakah. Terputus keberkahannya. Minum obat mulai dengan bismillah. Apa arti awak mulai bismillah minum obat cakap? Berarti kita meyakini bahwa bukan obat ini yang menyembuhkan. Nyubik tidak bisa menyehatkan awak. Yang menyehatkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Kalaulah kita bisa membeli kesembuhan, tidak ada orang kaya orang sakit lah. Yang kaya banyak biti, mereka bisa beli obat, tapi tidak bisa membeli kesembuhan. Kita bisa membeli fasilitas, tapi tidak bisa membeli kenyamanan hati dan ketenangan jiwa. Ada orang mungkin tidurnya di kamar, kasurnya empuk, AC-nya dingin, spring bed-nya tebal segala macam, belum pasti dia nyaman tidur. Tapi Rasul nampak bokeh lapiuk di punggung, nampak jajak lapiuk di punggung Nabi tu ha. Kan tak contoh kasu gini sampai lolok Nabi tu kan. Tapi jiwanya tenang. Jadi kita bisa membeli fasilitas semuanya. Orang kaya bisa beli itu semuanya. Tapi ketenangan hati dalam menjalani hidup itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka illal musallin, kecuali orang solat, karena orang solat punya tempat mengadu. Nabi ponek sekenek je bos solat dia. Ya Bilal arihna bisalah, wahai Bilal mau semayang waknya. Jadi kalau ponek tak ada kreasi buat Nabi dah. Kalau awak kena lu tiba jadual libur lah buat lu. Aku mana lu ada kreasi lah. Kau boleh tonang hati gua. Kau sampai hutang-hutang sudah tu tak jadi tonang lah. Ya Bilal arihna bisalah, wahai Bilal arihna itu istirahatkan kami dengan sholat. Jadi istirahat Nabi itu dengan membuat ketenangan jiwanya itu dengan sholat. Tapi kok ndak lo malah yang pergi ke pantai Cerocok dah kan, jangan salah paham. Jangan awak kan sampai wak di pantai Cerocok tu ya, ala BM aja sodo pelat mobil situ loh. Kau sedang pakan sodo yang danau bagi. Ala sampai kalau 9 bolehnya tidak masalah. Jangan salah paham lelek. Tapi ketahuilah yang akan benar-benar untuk mendatangkan ketenangan jiwa kita. Karena ketenangan jiwa itu surga dunia. Dan tidak akan masuk ke surga akhirat kecuali dia masuk dulu di surga dunia ini. Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Hilang gundah gelana, hilang kegelisahan kita, tenang jiwa kita dengan syariat Islam, dengan ibadah yang kita laksanakan, dengan syukur kita kepada Allah, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kita hidup di dunia ini, untuk kemudian kita pindah kepada alam berikutnya. Sekarang kita lihat apa alam yang ketiga. Inilah 2 alam tadi kan, alam rahim, alam dunia. Yang ketiga adalah alamul barzakh. Yang ketiga alam barzakh. Alam barzakh itu diawali oleh kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan mati. Coba ada sesuatu yang dibahas oleh para ulama dalam ayat ini. Ayat itu mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa merasakan kematian. Jadi bukan semua jiwa mati. Allah tidak katakan kullu nafsin tamut, semua jiwa mati.
Karena tidak perlu dikasih tahu lagi jiwa mati itu. Sebab mati itu satu kepastian yang orang juga sudah tahu. Nabi pun diutus bukan untuk menyampaikan kita akan mati. Karena orang sudah paham dia pasti akan mati karena fakta seperti itu. Maka ayat itu tidak menyebut semua jiwa mati, tidak. Tapi dha'iqatul maut. Semua jiwa itu merasakan kematiannya. Berarti kematian itu sebuah rasa yang masing-masing kita akan punya rasa kematian yang berbeda. Ada orang yang matinya sakit, ada orang yang matinya tabrakan, ada orang yang matinya diterkam binatang buas, ada orang yang matinya hanyut. Semua itu kematian dan semua itu ada rasa. Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat. Nabi saja, orang yang paling mulia, orang yang membawa syariat Islam ini untuk diamalkan, utusan Allah secara sah resmi, dia pingsan dalam menghadapi sakaratul maut. Ini mabuk seolah-olah disifati seperti itu karena sakitnya sakarat. Maka semua kita akan merasakan kematiannya yang mungkin berbeda, tidak sama antara si A dengan si B. Itu makna ayat tadi itu. Dan rasa itu tidak lo bisa wak citon lalunya wak lapai. Kenapa so mati tak dapat wak menciton lalu. Dan rasa itu tidak bisa memang dikiaskan, rasa tidak bisa dianalogikan. Rasa itu hanya bisa dialami. Rasa dan warna itu tidak bisa dikiaskan. Bisa tidak kita menceritakan warna ke orang buta? Kalau orang buta bertanya, contoh oh warna hijau dunia. Bapak menciton dah. Tidak ada apa warna dan rasa la yuqas, tidak dikiaskan. Kita tidak akan bisa menceritakan rasa mangga kepada seseorang. Bapak caro bisa, ben mangga itu punya suah makan. Ke mangga ha makanlah posot, itu bisa. Tapi menceritakannya tidak bisa. Oleh karena itu kematian itu rasa, dha'iqatul maut. Dan masing-masing kita akan mengalami rasa yang berbeda. Tapi yang jelas semua kematian ada sakarat, dan kematian itulah awal untuk menuju alam barzakh. Alam itu, alam barzakh itu batas antara dunia dengan akhirat. Akhirat alulati boleh, dunia lah selesai, maka kita berada di satu alam yang namanya alam barzakh. Secara bahasa barzakh itu artinya pembatas memang. Seperti yang ada pada ayat dalam Al-Quran itu ada 3 kali kata barzakh. Dalam Al-Quran ada 3 kali kata barzakh. Salah satunya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi ada 2 laut kan, barajal bahraini yaltaqiyan. Ada 2 laut, ada yang asin, ada yang tawar. Bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada batas. La yabghiyan, tidak bercampur. Cik asin, cik tawarnya ayu ha? Ini benar-benar kekuasaan Allah yang tidak ada ke manusia. Kekuasaan Allah, betapa besarnya laut, asin, tawar, ketemu. Bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada barzakh. Jadi barzakh itu batas. Maka alam barzakh, alam sebagai batas transisi dari dunia kepada akhirat. Dunia lah selesai, mawaklah mati.
Kemudian akhirat nanti setelah kiamat datang. Sebelum kiamat datang itu kita berada pada alam yang namanya alamul barzah. Alam barzah ini persoalan gaib. Kita tidak akan bisa menceritakan apapun dalam persoalan gaib ini kecuali apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya yang sahih. Kalau ada dalilnya itu ambil. Kalau tidak, berarti kita tidak akan bisa mengetahui perkara gaib karena la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja tidak tahu yang gaib kalau Allah tidak memberitahukannya. Maka alam barzakh ini adalah alam gaib yang memang nanti semua kita akan merasakannya. Dan semua diawali oleh kematian. Dan kematian itu adalah keluarnya ruh, dicabutnya ruh dari jasad kita untuk dibawa oleh malaikat ke atas langit sana. Apakah ia berada pada illiyin atau berada pada sijjin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum. Nanti inna kitabal fujjari lafi sijjin. Jadi ada yang abrar, ada yang fujjar. Dan dalam hadis yang cukup panjang itu diceritakan oleh Rasulullah SAW proses kematian. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik menjelang kematiannya itu datang malaikat-malaikat yang berwajah menarik dengan membawa aroma-aroma parfum yang harum untuk menyambut ruh orang yang soleh ini. Dan malaikat maut akan mencabutnya dengan begitu lembut. Ketika roh itu sudah dicabut dari jiwa, maka dibawalah beramai-ramai ke atas langit sana. Sampai kepada langit dunia minta izin untuk masuk. Penjaganya mengatakan, ini ruh siapa ini? Ruh yang baik ini. Ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutlah nama-nama yang baik yang ada pada diri kita oleh malaikat-malaikat Allah. Untuk kemudian dicatatkan fi illiyin. Illiyin itu tentu tempat yang mulia. Karena ini adalah ruhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ketika sudah didaftarkan, dicatatkan. Jadi ada aja pendaftaran. Sama aja daftar ke PU gitu lah. Didaftarkan. Setelah itu dalam hadis itu dikatakan Allah kembalikan ruh itu sementara kepada dirinya di alam kubur untuk kemudian dia nanti akan ditanya oleh malaikat Allah di dalam kubur. Adapun ruh orang-orang jahat, orang-orang berbuat maksiat, itu didatangi pula oleh malaikat yang berwajah menakutkan. Jadi nyalang-nyalangnya kematian, nyalang-nyalangkan sekarat, disitulah betapa sakit dan menderitanya dia. Karena yang hadir di dalam malaikat yang berwajah buruk, yang membawa aroma-aroma yang tidak baik juga, yang tidak menyenangkan, dan dicabut paksa ruh itu oleh malakul maut. Kalau tadi dicabut lembut, keluarlah kamu wahai ruh yang baik. Tapi kalau ruh orang-orang jahat dicabut paksa dengan cara kasar, karena orangnya jahat dan pantas untuk mendapatkan itu. Setelah dia dicabut, maka dibawa pula ke atas, didaftarkan pula, masuk pula pada sijjin. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sijjin itu dari kata-kata sijnun. Sijnun itu artinya penjara. Jadi masuk catatan dimasukkan ke dalam sijin, penjara. Penjara itu menderita di situ. Untuk kemudian juga nanti dikembalikan kepada badannya untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan
Mungkar dan Nakir. Oleh karena itu, setelah kita mati dan kemudian dikuburkan, maka yang pertama sekali yang akan kita hadapi adalah pertanyaan malaikat di alam kubur. Dan pertanyaan malaikat di alam kubur itulah yang dimaksudkan dengan fitnah kubur. Jadi ada dua nanti, harus kita pahami. Ada fitnah kubur, ada azab kubur. Kita diminta dalam doa-doa kita diminta untuk terhindar agar Allah menghindarkan kita dari azab kubur dan juga dari fitnah kubur. Kalau mau tahu apa beda azab kubur dan fitnah kubur, yang dimaksud dengan fitnatul qabri, para ulama memberikan penjelasan dalam kajian akidah itu adalah su'alul malaikah. Pertanyaan malaikat di alam kubur, itu yang fitnah kubur. Sonang pertanyaan lu sononya kalau kini wak jawab. Apa contoh pertanyaan? Man rabbuka? Siapa Rob kamu? Siapa nabi kamu? Apa agama kamu? Tiga. Sonangnya kan? Iko pertanyaan pelajaran di MDA, pelajaran MDA. Beruntunglah yang pernah belajar di MDA. Jadi ilmu S1, ilmu S2, ilmu S3, ilmu profesor putus seketika saat mati. Yang tersisa ilmu MDA. Maka beruntunglah orang-orang yang belajar ya. Kalau tidak dokter, tidak apa, jadi saya sawana nyedak tanya malaikat saudara. Tapi kalau ilmu MDA, siapa Rob kamu? Kau jak kene wadolel kan? Ini yang akan ditanya oleh malaikat. Berdasarkan kepada hadis. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang baik, yang taat kepada Allah, dia akan jawab. Tapi orang-orang kafir, orang-orang bermaksiat, dia hanya mengatakan la adri. Saya enggak tahu. Dan ketika itulah malaikat memukulnya. Yang sekali pukul, kalau pukulan itu diarahkan ke gunung batu, hancur gunung batu itu. Ketika tidak mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat, berarti disitulah dia fitnah kuburnya yang dia rasakan. Karena tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Dan pertanyaan ini bukan tidak bisa untuk dihafal-hafal itu. Yang akan menentukan bisa atau tidak bisa menjawabnya adalah bagaimana dalam hidup kita, selama kita hidup, kita mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan kita tentang siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Ketika kita tahu siapa Rabb kita, kini wak jawab, Rabb saya adalah Allah. Tapi dalam kehidupan keseharian kita amalkan tak Rabb saya adalah Allah itu? Iya tak kita beribadah hanya semata-mata kepada Allah? Iya tak kalau kita berdoa benar-benar hanya kepada Allah? Benar tak kita hanya Dia yang kita sembah? Atau kita sudah menyembah jabatan kita, sudah menyembah harta kita? Karena ketika harta sudah menjauhkan kita dan melalaikan kita dari ibadah, berarti kita sedang menyembah harta kita. Kalau atasan kita sudah membuat kita tidak taat lagi kepada Allah, berarti kita sedang menyembah atasan kita. Kalau itu yang terjadi, apal pun dakwah kini Rabbi Allah, tuh Rabb saya adalah Allah, tapi contoh tadi kehidupan awak, tidak ada arti di alam kubur, saudara, tidak bisa aja orang. Dan ketika kita benar-benar mengamalkan konsekuensi Rabb saya adalah Allah, murnikan tauhid kita, jauhkan kita dari syirik, apapun perbuatan yang di dalamnya ada syirik tinggalkan, itu baru benar Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Begitu juga dengan ketika kita mengatakan Nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban lu.
Sekarang, apakah dalam kehidupan kita benar-benar kita menjadikan dia sebagai Rasul? Apakah ibadah kita sudah benar-benar kita kembalikan kepada dia? Atau janjian buat suka-suka buat ibadah bau, tidak apa nak dia aja orang itu yang buat. Itu pula yang kita kembangkan. Kalau ada orang mengatakan itu salah, bongi lo kau menyabui salah tadi. Kalau seperti itu, berarti ungkapan Nabi saya adalah Muhammad tidak benar. Karena ungkapan Nabi saya Muhammad itu konsekuensinya adalah kita mengikuti risalah yang telah beliau ajarkan. Kita jauh dari risalah yang tak pernah diajarkannya. Kita akan sangat berhati-hati untuk menambah hal-hal baru dalam agama. Karena Nabi kita melarang, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah. Itu konsekuensi. Kalau lewat jago dia awak macam itu, nanti di akhirat insya Allah kita akan begitu mudah untuk menjawab pertanyaan malaikat ketika ditanya, siapa Nabi wangnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada ketaatan kita kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk waktu? Tadi masuk oleh kan benda sesuatu. Azan dulu. Ya, barangkali kita akan jawab dulu suara azan. Insyaallah kita sambung setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Setelah kita dikuburkan, maka yang pertama sekali yang akan kita hadapi adalah su'alul malaika, pertanyaan malaikat. Dan itulah yang dikenal dengan malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir yang memang tugasnya adalah untuk menanya orang-orang yang sudah dikuburkan. Nah, ada hadis yang panjang itu menceritakan perbedaan antara orang muslim dan orang-orang yang kafir, orang muslim yang saleh dengan orang-orang yang pelaku maksiat. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang menceritakan tentang setelah kita dikuburkan itu, maka dikatakan qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka dikembalikanlah ruhnya pada jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisanihi, maka dia didatangi oleh dua malaikat dan dua malaikat itu mendudukkan dia. Fayaqulani lahu, dan keduanya berkata, man rabbuka. Ini untuk orang yang saleh, orang-orang beriman, orang yang taat. Malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Rabb kamu? Fayaqulu rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Lalu bertanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Lalu malaikat yang berdua tadi bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus kepada kamu untuk menjadi rasul itu? Fayaqulu huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini ada penambahan pertanyaan, wa ma ilmuka, wa ma ilmuka, apa ilmumu, sejauh mana pengetahuanmu. Berarti ditanya ilmu kita tentang Islam, ilmu tentang Al-Quran, nanti ditanya berdasarkan riwayat ini. Fayaqul, maka orang tadi berkata, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, Al-Quran. Fa'amantu bihi wa saddaqtu, saya beriman dengannya dan saya benarkan. Fayunadi munadin fis sama, maka ada suara yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, benar hambaku. Fa'afrisu minal jannah, bentangkan karpet. Jadi dibentangkan di hadapan dia itu pemandangan yang luas sampai kepada surga. Wa albisuhu minal jannah, albisuhu libas, beri dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuk dia pintu. Jadi ketika kita di alam kubur itu, bagi orang-orang yang saleh itu sudah diperlihatkan surga yang akan dia masuki. Tapi kebalikannya bagi orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, justru yang diperlihatkan kepadanya adalah beratnya siksa dan dahsyatnya siksa neraka, bahkan diperlihatkan kepada mereka nerakanya Allah, sebagaimana yang ada pada sambungan dari riwayat yang tadi itu. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab, dia didatangi oleh seorang laki-laki yang berwajah tampan dan berpakaian yang baik, thayyibur rih, aromanya sangat menyenangkan. Fayaqul abshir billazi yasurruka hadza yaumuka allazi kunta tu'adu, bergembiralah dengan yang telah menyenangkan kamu hari ini, allazi kunta tu'adu, yang dulu kamu dijanjikan. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, Allah dan Rasulnya sudah menjanjikan. Ada janji-janji surga yang sudah disampaikan oleh Rasul kita, ada janji-janji neraka yang juga sudah disampaikan oleh Rasul kita.
Orang soleh yang taat akan mendapatkan surga. Orang berbuat maksiat dan pendurhaka, kafir, itu juga sudah diberitahukan akan mendapatkan neraka. Maka orang-orang soleh, abshir billadzi yasurruka hadza yaumuka. Ini adalah hari kamu yang dulu kamu memang dijanjikan untuk mendapatkan itu. Fayaqul, lalu dia bertanya, man anta? Siapa kamu ini? Jadi orang yang ditanya tadi, orang kubur tadi itu, ketika ada sosok yang berwajah baik, berpakaian baik, aromanya harum, dia bertanya, man anta? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Artinya siapa kamu? Wajah kamu yang baik ini datang dari mana? Fayaqul ana amaluka salih. Saya adalah amal soleh kamu. Saya adalah amalan-amalan kamu yang baik dulu. Ternyata akan datang menemani. Orang soleh akan ditemani oleh amalnya, dan itu sangat mengembirakan dia. Kan dalam hadis kan Nabi juga mengatakan kan, nanti ketika kita diantar ke kubur, diantar oleh 3 hal. 2 pulang, 1 tetap. Apa yang 3 itu? Keluarga, harta, amal. Keluarga ikut, harta ikut. Nggak apa, nak lu kain panjang bau-bau udah kecuali kau mati. Basimpan je kain panjang lan jangan lah lemari, ala mati kau lu sudah. Ikut sampai ke kubur. Tapi ndak masuk jangan sampai dalam kubur dah. Balik. 2 kembali kata Rasul. Keluarga dan harta kembali. Yang tinggal amal. Ternyata yang tadi itu yang menjelma seperti seorang yang berwajah tampan, harum, pakaian bagus, ternyata itu adalah ana amaluka salih. Saya adalah amal soleh kamu. Fayaqul, lalu orang tadi berkata, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ndak sabarnya untuk sampai ke balasan surga, minta copek ke naik kiamat. Dikarenakan surga yang menunggu. Tapi untuk orang-orang pendosa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ternyata kebalikan dari itu semua. Kata Nabi, fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Dikembalikan juga ruh itu kepada jasadnya. Datang pula 2 malaikat dan bertanya, man rabbuka? Siapa Rabb kamu? Fayaqul ha la adri. Gagok-gagoknya. Nak antun la adri. Fayaqulani lalu dia berkata lagi, madinuka, apa agamamu? Dia bilang lagi ha la adri. Terbata-bata dia tidak bisa menjawab, saya tidak tahu. Siapa laki-laki yang diutus ini? Dia juga akan bilang ha la adri. Fayunadi munadin minas sama. Ada pula suara yang didengar dari atas sana. An kadzaba, dia telah mendustai. Berarti dia telah mendustai yang dibawa oleh Rasul kita, tidak beriman kepadanya. Fa afrisulahu minan nar. Afris, berikan pula karpet tapi dari nerakanya Allah. Kalau tadi dari surga, sekarang dari neraka. Bentangkan pula sampai menuju neraka yang akan dia masuki itu. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pula untuknya pintu untuk masuk ke neraka dia nanti. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Ketika pintu neraka untuknya itu dibukakan, sampai ke dia hawa panasnya itu. Berdasarkan hadis ini, fayatihim min harriha, maka datang kepadanya dari neraka tadi rasa panasnya, angin panasnya itu, hawa panasnya itu. Wa yudayyak alaihi qabr, dan itu mempersempit kuburnya hatta tahtalifa fi adla'u. Adla' itu tulang rusuknya sampai
Tidak bisa, boleh. Sempit, kena sempit, sampai tulang rusuknya terasa, dan remuk karena sempitnya itu. Wa ya'tihi rajulun kabihul wajhi. Dan dia didatangi pula oleh sosok yang berwajah buruk. Kabihus siyab, pakaiannya juga buruk. Muntinur rih, aromanya tercium busuk. Fayaqul abshir billazi yasu'uk. Ikuti balasan yang dulu kamu telah menyimpang, telah berbuat salah. Hadza yaumuka allazi kunta tu'adu. Ini adalah hari yang dulu kamu dijanjikan itu. Fayaqul, dia bertanya pula, man anta? Siapa kamu ini? Ini wajah apa ini kok bisa seburuk ini? Kalau tadi kan kamu siapa? Kok baik kali wajah kamu. Sekarang kebalikannya. Kok buruk kali? Ini dari mana ini? Fayaqul. Lalu ia berkata, ana amalukal khabith. Saya adalah amalan buruk kamu. Saya adalah amalan buruk kamu. Fayaqul. Lalu orang tadi berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Rabb, jangan datang lagi kiamat. Karena ancaman neraka yang sudah ada di depan dia, tidak akan terjadi kiamat. Ya kalau ada terjadi kiamat, cik masuk aja lah. Kini ditengok jawab Allah Ta'ala. Lah sampai angin, lah gaso angin, kubu lah mau nyampi, tulang rusuk lah bata-bata, jangan terjadi kiamat. Sungguh berbeda dan orang-orang soleh. Apa ini ya? Ya Rabb, copeklah kiamat ini. Ini gambaran dari sebuah hadis yang sangat panjang, tetapi di situ dapat kita ambil satu pelajaran betapa nanti alam barzah ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Itulah alam di mana disebut dengan alam barzah untuk kita lewati sampai datang hari kiamat. Dan alam barzah, alam yang sangat menentukan kita di akhirat kelak, apakah surga atau neraka. Kalau seandainya yang datang berwajah indah dengan aroma yang sangat menyenangkan, itu ciri-ciri nanti di akhirat dia akan masuk surga. Dan bahkan sudah dibukakan untuk dia pintu surga itu, tinggal nanti memasukinya ketika hari kiamat datang, hari akhirat kelak. Tapi kalau seandainya dia adalah orang-orang yang pendosa, ternyata yang dibukakan untuknya adalah pintu neraka yang hawa panasnya dia sudah rasakan. Dan itu juga gambaran bahwa nanti pada akhirnya dia akan masuk neraka dan dia tidak berkeinginan untuk datangnya hari kiamat. Ikhwati fillah, ini gambaran. Dan yang diantaranya, suatu ketika Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat melewati dua kuburan. Nabi lewat terus berhenti. Nabi tentu mendapatkan berdasarkan wahyu, dia ngomong ini masalah gaib. Apa kata Rasul? Innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Sesungguhnya pemilik dua kubur ini sekarang sedang disiksa. Sekarang sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka disiksa bukan pula karena perkara-perkara dosa besar, tetapi disebutkan oleh Nabi yang pertama itu disiksa dikarenakan oleh kalau dia qadha hajat, dia buang air, dia tidak bersuci, dia tidak istinja. Sudah selesai PJ tidak istinja. Dia tengah nyetir sesak kencang wanti dia tapi jalan itu kencang itu masuk dalam motor lihat. Apa salah cai masaji atau cai pom bensin? Nanda banti ndak lah do malu orang lewat je. Terkancang masuk lihat dalam motor. Ini salah satu penyebab azab kubur berdasarkan hadis ini. Yang pertama. Yang kedua, orang yang suka menyebarkan fitnah. Baik rumah tetanggatan, nah bercita-cita lo aku tibolo fitnah je. Baik lo kok kiana ala tibolo fitnah kalau bercita bola.
menyebarkan fitnah. Jangan sekali-kali menyebarkan fitnah, karena itu sebagai penyebab azab kubur berdasarkan kepada hadis yang sahih. Diambillah pelepah korma oleh Nabi, dibelah dua, ditancapkan kepada kedua kubur tadi itu. Apa kata Rasul? Mudah-mudahan siksaannya diringankan oleh Allah selagi pelepah kurma itu basah. Selagi pelepah kurma itu basah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Berarti dari hadis itu kita dapat pahami beda sama su'alul malaika, beda sama fitnah kubur. Karena tidak ada malaikat yang bertanya di situ. Azab kubur disebabkan oleh tingkah perbuatan kita ketika hidup di dunia. Kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi, yang kata Nabi sebagai penyebab azab kubur. Kalau kita lakukan, nanti rasakan. Yang tadi salah satunya, penyebar fitnah tidak istinja saat qada hajat. Nah, di sini ada pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Kenapa Nabi meletakkan pelepah kurma yang masih basah, sehingga kalau dia masih basah mudah-mudahan azabnya diringankan. Ada yang bilang begini, pelepah kurma masih basah berarti dia masih hidup. Pohon-pohon itu kalau masih hidup berarti dia bertasbih, membuat tapi ini analisa oleh sebagian, membuat dia bisa bertasbih dan meringankan azab kubur. Ada pula yang mengistimbatkan, oh kalau begitu pohon yang basah saja bisa menyebabkan ringannya azab kubur, apalagi kalau mengaji di kubur. Apalagi kalau kita bacakan ayat-ayat dan berzikir di situ. Pelepah kurma aja berzikir bisa. Tapi ini analisa tidak datang dari Nabi. Nabi hanya meletakkan pelepah itu dan mengatakan semoga siksaannya diringankan selagi masih basah. Analisa datang daripada ulama. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Daqiqil Aid dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam, ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi Ahmad Syakir sebagai pentahqiq itu memberikan komentar di bawahnya. Istimbat hukum bahwa dari hadis tadi diambil hukum berzikir dan baca Quran di kubur itu tidak tepat. Kenapa demikian? Pertama, kalaulah memang zikir dan membaca Quran itu bisa meringankan azab kubur, tidak Nabi langsung berzikir. So dia kan Nabi duduk sewantulu kan baca Quran, baca zikir. Kenapa harus pelepah kurma? Seharusnya kalau memang itu sebagai sebuah syariat, Nabi langsung akan membacanya. Ini pertama. Yang kedua, kata beliau, meletakkan pelepah kurma yang masih hidup agar diringankan itu min khususiyatir Rasul. Itu kekhususan yang hanya ada pada Nabi. Apa buktinya? Setelah Nabi melakukan itu, tidak ada satu pun sahabat yang mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Berarti bukan syariat. Kalau memang itu dianjurkan, tentu sahabat dicek kuburan saudara-saudara ada kan, ambil pelepah kurma ada, lah tancap lahnya kan, atau siram ada kan. Tapi tidak ada satupun sahabat yang melakukan perbuatan itu. Padahal bersama Nabi ada banyak sahabat ketika itu. Oleh karena itu dianggap sebagai pensyariatan seperti tadi, maka tidak tepat. Yang ketiga, Nabi pun hanya melakukan sekali itu. Tidak pernah lagi ada riwayat menceritakan Nabi melakukan hal yang sama pada kuburan yang lain. Nabi tahu yang di dalam itu disiksa karena dia Nabi, dan itu berdasarkan wahyu. Nabi tentu dapat dari wahyu kan.
Nah, kalau kita yang melakukannya, berarti kita sedang berburuk sangka kepada yang dalam kubur. Janjinya sama sedang disiksa. Padahal doa kita selalu agar jangan disiksa. Nah, oleh karena itu, perbuatan Nabi menancapkan tadi itu, tidak ada pensyariatan apapun yang dapat diambil. Tidak dengan menanam pohon, tidak dengan menyiram, tidak dengan membaca zikir dan bacaan Quran. Karena itu min khususiyatir Rasul. Karena itu kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuatu yang menjadi syariat untuk diikuti oleh umat yang lain. Nah, jadi dua di situ penyebab azab kubur. Apa di antaranya yang lain? Yang ketiga, contoh penyebab azab kubur, hutang. Hati-hati dengan hutang. Ingat bayar. Karena hutang adalah salah satu dari penyebab azab kubur. Berdasarkan kepada hadis yang ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang meninggal, Rasul sudah maju untuk mensolatkan jenazahnya. Tapi ketika Nabi teringat kalau dia punya hutang, dia mundur. Tidak mau Nabi, kalian jelas salatnya dan tidak natorinya. Karena dia punya hutang. Bagi sahabat yang lain, ketika Nabi tidak mau mensolatkan, itu luar biasa ruginya. Tidak dapat doa hari Nabi kan? Kalau doa Nabi kan makbul kan? Kalau Nabi kalau salat ini berdoa ke Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kini tidak mau Nabi lah, kena ada hutang. Ada sahabat Abu Dzar atau Abu Qatadah, antara dua itu. Dalam riwayat ada yang bilang Abu Dzar, ada yang bilang Abu Qatadah. Dia bilang, ya Rasulullah, ana dhamin. Dia jamin Rasulnya. Salatkan aja lah, dia jamin. Utangnya dia jamin. Oke, kata Nabi. Ya lewat jamin mana? Maju Nabi mengimami salat. Ala beberapa hari setelah itu Nabi ketemu dengan yang menjamin tadi. Apa cerita tentang ala bayunya? Andai lupa dan Rasulnya. Ya tak kena menjamin tentang dengan kosan lupa. Lupa saya ya Rasulullah. Lah kata Rasul, bayar. Dibayarlah oleh yang menjamin tadi. Lalu apa kata Rasul? Al-ana barudat. Sekarang dia baru merasa dingin di kuburnya. Sekarang dia baru merasa dingin di kuburnya. Dek Laila babayu. Tidak maunya Nabi mensolatkan, berarti ini persoalan hutang bukan sesederhana yang kita bayangkan. Nabi tidak mau maju mengimami, coba bayang. Hanya karena dia berhutang. Dek Laila do menjamin bahwa Nabi maju. Kasan tak lupa pula. Pada saat yang menjamin itu sudah membayarnya, ungkapan Nabi, al-ana barudat. Sekarang dia baru merasa dingin di alam kuburnya. Dari situ diambil hukum, diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa hutang sebagai penyebab, salah satu dari penyebab azab kubur. Luar biasa, azab kubur ini harus kita berupaya betul untuk menghindarkan diri kita dari azab kubur. Ada banyak hal dalam buku ini juga disebutkan macam-macam, ada pemakan riba, meninggalkan sholat, riba, melakukan perbuatan zina. Ini dan masing-masing poin diberikannya dalil-dalil yang ada dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini gambaran dari alam barzakh. Selesai itu maka kita akan berada di alam barzakh itu, dan tadi dikatakan ketika sudah pindah ke alam barzakh tidak akan pernah kembali lagi ke alam dunia. Tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Itu Bapak Pak Ustaz. Ada orang menyebut kalau kan tiba Idul Fitri balik kok nang di kuburan. Silau-silauan nak adanya.
khurafat. Itu khurafat. Sulit kita untuk mencarikan dalil-dalil yang ada untuk mengatakan bahwa setiap hari-hari besar seperti itu inya pulang. Kalau suami mati, kok kan ayo Idul Fitri jangan ada. Silau ada dalam pintu tu kan. Jadi buat di kawasan bini lah lelaki. Ndek lelaki saja balik dia lah. Itu tidak ada. Karena kalau sudah berada di alam barzakh, kalau sudah di alam barzakh itu alam yang ketiga dan kita tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Masing-masing merasakan dengan keadaan yang berbeda. Ada yang merasakan kebaikan, ada yang merasakan keburukan sesuai dengan amal-amal yang telah dia lakukan. Kalau nak nyaman di alam barzakh berarti tidak ada kata lain selain daripada memperbanyak amal saleh. Tidak ada cara lain. Buktikan bahwa Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah. Buktikan pula bahwa dini al-Islam, agama saya adalah Islam. Kalau lawak jawab, agama wa Islam, tentu Islam yang akan wa ikuti. Kata Islam, bu, tuti aurat ni ya, tuti aurat. Piwak sabi mau agama dan Islam ngonya, peka pasal bagalabang ya. Berarti ungkapan dinil Islam itu enggak tapi bagi dirinya kinirunya hanya sekedar lisan saja, tidak cukup lisan. Pengakuan untuk membuktikan apa yang diucapkan oleh lisan, itulah bukti kita beriman kepada Allah. Karena iman tidak hanya cukup secara ucapan saja, harus diikutkan dengan keyakinan dan amal nyata. Kalau lain itu berarti insya Allah nanti di alam barzakh kita akan merasa nyaman, bahkan ingin segera kiamat itu datang karena surga diperlihatkan, sebagaimana neraka diperlihatkan kepada calon-calon penghuninya di alam barzakh itu, diperlihatkan pula kepadanya neraka-nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lah jam 8.30. Perlu tanya jawab enggak? Singkatlah ya yang terakhir nih ya. Alam yang keempat. Ketiga apa tadi? Alam barzakh. Yang keempat adalah alamul akhirah. Itulah alam akhirat yang ditandai dengan al-qiyamah, kiamat. Dan kiamat itu ditandai dengan trompet. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardh. Wa nufikha fis sur, ditiupkanlah trompet itu. Jadi dalam hadis Nabi dikatakan oleh Rasul kita, malaikat Israfil itu malaikat yang bertugas untuk meniupkan sangkakala, trompet. Kini Israfil itu trompet itu berdasarkan hadis, trompet itu sudah siap untuk dia tiupkan, tinggal menunggu perintah Allah. Tinggal menunggu perintah Allah. Maka Rasul mengatakan, ana wa yaumul qiyamah hakadha. Saya dengan hari kiamat kecendokohannya. Tidak ada jaga kan? Nabi dan hari kiamat lah doket. Hanya Nabi. Maka sekarang Israfil itu, malaikat Israfil sudah meletakkan trompet itu di mulutnya, tinggal menunggu perintah Allah untuk ditiup. Dan mayoritas ulama mengatakan bahwa tiupan itu nanti ada 2 kali. Ada yang 3. Syekh Jabir Al-Jazairi mengatakan bilang 4 kali, tapi mayoritas ulama mengatakan ada 2 kali tiupan.
Tiupan pertama itu menghancurkan alam semua dan mematikan. Tiupan pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi ko kalau isi gunung-gunung mau terbangan seperti kupu-kupu, seperti kapas yang mau terbang. Kalau lo gunung cina itu tuh manusia cina apa kan? Gunung tak kena kokor atau bang cina kape. Itu berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Tiupan pertama, tiupan yang menghancurkan dan mematikan semuanya. Kecuali orang-orang yang belum dimatikan oleh Allah. Tentu Israfil kan mati malah kan. Nyabekoknya meniup untuk yang kedua. Ada yang belum dimatikan oleh Allah. Termasuk malaikat maut sendiri. Bahkan malaikat maut itu yang akan terakhir nanti mati. Malaikat maut itu kan mati juga. Kullu nafsin za'iqatul maut tadi mah. Semua jiwa yang hidup itu pasti akan merasakan kematian. Berarti termasuk malaikat sendiri. Termasuk malaikat maut sendiri. Nyanyi. Tapi itu bagian akhir. Ketika semua sudah hancur, tidak ada yang hidup lah. Dunia sudah hancur. Yang dikubur masih tetap berada dalam kuburnya. Barulah nanti setelah itu ada hari berbangkit. Dan hari berbangkit itu adalah ketika manusia semua sudah dikembalikan kepada jasad seperti semula dan dikembalikan ruhnya. Maka tiupan yang kedua itu adalah tiupan yang menghidupkan. Karena dengan tiupan itu Allah mengembalikan semua ruh kepada jasad yang dulu sudah hancur kemudian hidup kembali. Qul man yuhyil mauta. Katakan siapa yang dalam surah Yasin itu bunyi man yuhyil mauta wa hiya ramim. Siapa pula yang akan bisa menghidupkan yang sudah mati baru sudah menjadi tulang belulang. Lalu apa setelah itu? Siapa yang kan biasa hafal Yasin Yasin biasa surah yang paling hafal. Lupa sudah ayat itu lupa gini doh. Yuhyiha allazi coba kul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah dihidupkan kembali oleh Dia yang dulu menghidupkan pada pertama awwala marrah. Sedangkan menciptakan sebelum jadi bisa ada Allah Ta'ala, apalagi menghidupkan kembali yang lado. Tapi lah jadi tulang belulang berserakan. Karena dalam hadis Nabi dikatakan semua jasad kita akan hancur illa ajibuz zanab. Illa ajibuz zanab. Ajibuz zanab itu tulang ekor bagian belakang. Yang bagian belakang itu yang tidak hancur. Ajibuz zanab dalam hadis dikatakan ajibuz zanab. Hancur semuanya. Mata tidak ada oleh tangan, tidak ada oleh badan, tidak ada oleh kaki, tidak ada kecuali tulang bagian belakang. Itu yang tersisa. Dari situ nanti ditumbuhkan kembali dan jadi utuh. Coba apa awak kini, coba itulah balik usah. Ketika semua sudah dikembalikan oleh Allah, ketika itulah ditiupkan kemudian ruh itu. Dan ruh itu kalau Ibnu Katsir mengibaratkan seperti dalam yang ada dalam riwayat. Jadi contoh lebah. Seolah-olah seperti itu diletakkan di trompet tadi itu. Ketika ditiupkan lalu ruh itu kemudian dikembalikan kepada ruhnya masing-masing.
Dan tidak ada yang tertukau dah. Tidak ada ruh dia yang tertukau dah. Bahawa apa yang kacamata kau, tidak akan ruh apa kau kan balik tetap ruh awak masing-masing. Tidak ada satupun yang tertukar. Semua akan dikembalikan. Ketika sudah dikembalikan, yang pertama yang akan bangkit dari kuburnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kembali dihidupkan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad. Untuk kemudian yang lain dibangkitkan. Ketika mereka sudah dibangkitkan, dikiringlah ke satu tempat, itu yang disebut dengan mahsyar. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Nanti manusia dibangkitkan, dikumpulkan, digiring menuju satu tempat, mahsyar. Hufatan uratan ghurla. Tidak pakai sendal, tidak pakai pakaian, tidak dikhitan, ghairu mahtunin, tidak dikhitan. Contoh apa? Wak lahir tidak ada pakaian, tidak ada pakai sandal. Itu hadis Nabi. Apanya Aisyah Ummul Mukminin nyerangau di Aisyah kan nanti dibangkitkan, tidak pakai pakaian, tidak pakai sandal, digiring ke satu tempat. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, afala yanzuru ba'duna ba'dha? Kalau tidak pakai pakaian itu tidak siling pandang untuk dunia, tidak baju. Apa kata Rasul? Al-amru yawma idzin asyad. Perkara yang dihadapi manusia hari itu jauh lebih dahsyat, tidak terpandang juga tadi lalunya. Sedangkan urusan dunia aja mah, kadang tidak tahan pakaian dah. Contoh mama, awak dalam rumah terjadi kebakaran, diimbau dengan dilu, pak kalunya, rumah terbakar orangnya. Itu kalau lu tidak pakaian tak pandang dah. Itu urusan dunia baru kan. Kadang tidak tapek kena sawang dia. Tapi dia keluar dari rumah. Maka Rasul mengatakan, al-amru yawma idzin asyad. Perkara yang dihadapi umat pada hari itu jauh lebih dahsyat. Jadi tidak terpikir lagi yang tadi-tadi itu. Tidak pun berpakaian, tapi pikiran sudah tidak ke situ karena menghadapi proses persidangan yang sangat dahsyat. Dibiarkanlah manusia berada di situ kira-kira 50.000 tahun. 50.000 tahun. Matahari didekatkan di atas kepala. Adalah orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Karena ada hadis sabatun, ada 7 golongan, yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zilluh, yang mendapatkan naungan dari Allah. Tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah. Seperti imamun adil, pemimpin yang adil, kan itu kan, pemuda yang yang terpaut hatinya dengan masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dan masjid beribadah, tidak perlu lamono dan wazan, yang diingatnya adalah sholat, harus ke masjid. 2 orang yang saling mencintai hanya karena Allah, bukan karena urusan dunia. Itu dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan dirasakan di sini oleh orang-orang itu. Tentu saja ketika kita membaca hadis itu, kita berupaya untuk masuk ke salah satu yang 7. Mana kira-kira yang paling memungkinkan untuk kita kerjakan? Imamun adil, pemimpin yang adil. Kalau tidak ada yang saudara. Ini kalau itu tentu nak jadi pemimpin nak dulu. Caleg dulu kan? Atau jadi presiden dulu, jadi gubernur. Ya enggak itu ramah.
berarti tidak masuk itu. Ada tidak kira-kira yang bisa kita masuk? Mencintai, saling mencintai karena Allah, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kalau dia berinfak, tidak diketahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, tidak diketahui oleh tangan kirinya, berarti ikhlas. Tangan kanan membaik, tidak tentu di tangan kiri, itu akan mendapatkan naungan. Iko alun sampai impak lah di medsos lah abi cito situ. Bosok si pulan kau mambai 1 juta. Ini 1 juta lagi jero. Alun lo jadi baben gila, tapi informasi di WA lah menyebar. Saya tidak mengatakan itu haram enggak, tapi itu mudah merusak niat. Karena berapa banyak orang yang selalu suka untuk menyebarkan ibadah-ibadahnya. Alun jadi mulai tawaf dulu ha, lebah foto dulu. Ya lu mulai tawaf lah. Alun jadi mulai tahajud lah. Ahla babu ada pasbuk lah. Indahnya munajat di malam hari. Dan tujuan dan menjaga uangnya pusat dulu kalau ada baca jago. Kalau lah baca tu lah jago tu nomor ndak awak jago dulu kan. Lah membacanya rumah. Itu bisa merusak niat. Nyampe kok sekali 10 menit tengok ada like enggak, ada like enggak, like doang suka kan. Kita baca-baca like dulu kan. Hati-hati dan ibadah kita. Biarlah malaikat Allah yang bertugas mencatat. Awak enggak perlu. Enggak pun buat catatkan di situ ha. Tidak akan hilang dari catatan malaikat Allah. Maka dalam hadis tadi, orang yang berinfak, tangan kanannya memberi, tapi tangan kirinya tidak tahu. Ini sesungguhnya adalah gambaran dari sebuah keikhlasan. Ketika kita mengerjakan kebaikan, benar-benar hanya karena Allah. Kalaulah kita tahu betapa cepatnya manusia melupakan kita setelah mati, niscaya kita tidak akan pernah berbuat untuk siapapun kecuali hanya untuk Allah. Copek tu manusia lupa kalau lah mati wak ya tidak ada orang ingat kau lah. Lalu buat apa kita beramal untuk dia? Buat apa kita berbuat baik karena dia? Saya kok mati bekok tak terkenang dia lalu, lagi tak terkenang dia lalu. Tapi kalau Allah, tidak akan hilang catatan kebaikan itu. Semua sudah tercatat. Oleh karena itu, jangan pernah beramal untuk selain Allah. Beramal untuk manusia hanya merugikan kita. Allah tidak menerima, sementara manusia yang kita sebabnya tadi untuk beramal untuk dia tidak bisa memberikan apa-apa, kebaikan apa-apa dari amalan kita. Maka berbuatlah semata-mata hanya untuk Allah. Nanti insya Allah mulai dari alam barzah kita sudah ikut merasakan, sampai nanti pada alamul akhirah di hari mahsyar, ternyata keikhlasan itu sangat menentukan. 50.000 tahun semua sudah merasa sulit, dan disitulah pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta janji dulu Rasul diizinkan untuk memberikan syafaat. Jadi ada dulu Allah menerima permintaan Nabi. Apa permintaan Nabi gitu, ketika itu? Izinkan saya nanti untuk memberikan syafaat kepada manusia di hari mahsyar. Setelah 50.000 tahun tadi, disitulah Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, dulu kamu berjanji mengizinkan saya untuk memberikan syafaat. Apa yang kamu mau minta wahai Muhammad? Kata Allah. Apa kata Rasul? Tolong disegerakan hisab mereka. Ketika Nabi mengatakan tolong disegerakan hisab mereka, ketika itulah proses hisab, karena Allah
menerima, berjanji untuk mengabulkan, maka dipercepatlah. Dan inilah yang disebut dengan as-syafa'atul kubra. Syafaat kubra itu syafaat besar yang dirasakan oleh semua orang, bukan hanya oleh umat Nabi Muhammad saja. Karena sebelumnya orang-orang sudah datang kepada nabinya masing-masing. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Nuh. Di jandayan kalau minta-minta dulunya, tidak bisa ada dulunya. Pai datang ke Tuhannya. Datang ke Nabi Ibrahim, tolong berikan syafaat sesuatu untuk kemudahan di masa ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Jandayan tidak bisa dulunya, itu tidak kajaran dulunya. Saya merasa malu untuk meminta itu kepada Allah, karena dulu selama saya hidup di dunia pernah terlanjur terpaksa berbohong 3 kali. Dek gara-gara tapaso berbohong, ndak lo berbohong dulu. Sepertinya di dalamnya ada kebohongan, tapi Nabi Ibrahim tidak berbohong. Hanya gara-gara itu 3 kali seumur hidup. Awak berapa kali baru tahu saya? Nabi Ibrahim seumur hidup itu 3 kali ndak lo betul-betul berbohong dulu. Karena memang terpaksa dia ucapkan itu. Seperti mengaku ini istrinya atau tidak. Iya istrinya kan. Ini adalah saudara saya. Yang dia maksud adalah saudara beriman. Padahal itu istrinya. Agar dia selamat dari ancaman raja. Diajaklah Nabi Ibrahim itu untuk kumpul-kumpul. Kan mereka kumpul-kumpul dengan ada acara keagamaan. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini sakit. Saya sakit, tidak bisa nikwirannya. Sakit itu maksudnya sakit dan nggak kojo kalian hanya. Berarti di dalamnya ada sepertinya dia merasa itu sebagai sebuah kebohongan, tapi tujuannya bukan untuk itu saja membuat dia merasa tidak sanggup. Datang kepada Nabi yang lain sampailah pada akhirnya hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata memang salah satu dari keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain, salah satunya utitus syafa'ah. Saya diberikan oleh Allah kesempatan untuk memberikan syafaat. Berarti hanya datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan syafaat yang pertama itulah yang asy-syafa'atul kubra, syafaat yang besar yang dirasakan oleh semua orang. Setelah itu baru nanti syafaat khusus bagi umat Islam. Kalau syafaat khusus itu hanya untuk umat Islam yang memperbanyak salawat dan salam untuk beliau. Orang yang bisa mendapatkan syafaat, orang yang menjawab azan. Jadi ada hadis Nabi bilang, barang siapa yang mengucapkan hal yang diucapkan oleh muazzin, berarti menjawab muazzin kan? Umpamanya muazzin bilang Allahu Akbar, dia bilang pula Allahu Akbar. Siapa yang melakukan itu kata Rasul, halat lahu syafaati. Berarti halal baginya syafaatku. Itu nanti dapat syafaat. Itu khusus, bukan untuk semua orang. Oleh karena itu nanti kalau mendengarkan azan jawab sesuai dengan falyaqul mithla ma yaqulul muadzin. Jawab sesuai dengan yang diucap oleh muadzin. Dengan demikian kita mendapatkan syafaat. Maka ada syafaat kubur, dan ada nanti syafaat yang lain sesuai dengan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ini sedikit gambaran ya, ini udah hampir jam 9. Sekira kita cukupkan sampai di sini. Alamul akhirah ini pembahasannya juga akan cukup panjang karena ada persoalan mizan, timbangan, hisab. Ada pertanyaan, yang dihisab itu apa? Apanya yang kita ini dihisab? Ternyata ada 3 pandangan.
amalannya. Yang kedua bilang catatannya. Catatan yang ngadurat itu kan ditimbang. Yang ketiga mengatakan badan. Badan awak. Jadi siapa yang gopuk aman lah suruh. Oh gitu memangnya. Tapi gopuk ndak ada iman, ndak ada gunor. Gopuk badan, kuat iman. Karena dia mengatakan yang timbang itu badan. Dan dia punya alasan. Apa alasannya? Alasannya hadis diantaranya Ibnu Mas'ud itu adalah seorang sahabat yang badannya kurus. Boti kaki kui alui. Satu ketika ia bersama Rasul dan para sahabat, ada angin yang agak kencang. Terbuka boti Ibnu Mas'ud. Nampak dia sahabat yang lain. Dek nampak kui golak sahabat tadi. Golak dalam artian adolah sekenek-kenek agak menghina. Kok kenek warna boti ini? Apa kata Rasul? Jangan golak-golakan boti itu ya. Kalau ditimbang nanti di hari akhirat, boleh pada bukit Uhud punya. Berarti boti ditimbang. Ini alasan. Jadi ada yang bilang yang ditimbang itu amalnya, ada yang bilang catatannya, ada yang bilang fisik badan. Terlepas dari perbedaan itu semua, dan joleh timbangan itu pasti ada. Nak opo aja lah tisu tengok. Tidak perlu kita memperdebatkan. Jadi apa bantah lo dek kan? Nak kaki, nak catatan itu urusan Allah. Yang jelas timbangan itu pasti ada dan itu sangat menentukan. Nah, jadi banyak rangkaiannya. Ada telaga Rasul. Nanti Nabi menunggu-nunggu. Ana faratukum fil haud. Saya tunggu-tunggu kalian nanti di telaga. Datang kita kasih minum sama Nabi. Datang kasih minum. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan minuman itu nanti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada orang yang diusir oleh malaikat. Mendokek peken-peken. Suhkan. Apa kata Nabi? Apa dia halaunya? Umat den rumahnya. Apa kata malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Ternyata yang diusir itu adalah yang pertama, orang-orang murtad. Orang merubah agamanya, keyakinannya. Yang kedua adalah orang-orang yang menambah-nambah perkara baru dalam agama. Diusir dari telaga itu. Nanda subuh Nabi dibuer. Yang subuh tidak buer. Berarti menambah-nambah dalam agama. Oh kata Rasul. Kalau gitu suhkan au bu'dan liman badala ba'di atau liman badala dini. Menjauh orang-orang yang sudah berubah agama. Ini ada peristiwa itu nanti di mahsyar. Ada lagi titian sirat. Sirat itu titian yang kalau seandainya kita tidak berhasil melewatinya, berarti dicemplungkan ke dalam neraka. Ada orang yang begitu mudah untuk melewatinya. Ada yang berjalan santai, ada yang kencang. Orang-orang munafik, dia menunggu-nunggu cahaya dari orang-orang beriman. Pas ada cahaya, lewatlah, ikut ilahnya. Orang beriman nyelok juga jauh. Ikut lambe, hilang cahaya tadi. Wanti kan, nunggu orang beriman lain yang lewat. Itu orang-orang munafik. Semua digambarkan oleh Rasulullah dan juga sebagian ada dalam Al-Qur'anul Karim. Sampailah pada akhirnya nanti berakhir perjalanan mahsyar itu surga atau neraka. Dan yang pertama yang akan memasuki surga itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat pertama yang akan masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum akan masuk surga umat manapun
sebelum umat Nabi Muhammad SAW memasukinya. Maka dalam hadis dikatakan nahnu al-akhiruna al-awwalun. Kita adalah yang terakhir, tapi kita yang pertama. Apa makna kita yang terakhir? Kita generasi terakhir hidup di dunia. Tidak ada umat setelah awalnya. Karena Nabi sudah Nabi terakhir. Al-Quran kitab terakhir. Yang ada adalah kiamat. Tetapi kita adalah yang pertama. Yang pertama diizinkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mengingat waktu hampir jam 9, 10 menit lagi jam 9. Barangkali kita cukupkan sampai di sini kajian kita sesuai dengan tema kita, kehidupan setelah kematian. Jangan begitu jauh, letak jam 9. Lucu jelek ya? Baik, kita tutup kajian kita. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Apa yang sudah kita ketahui, hendaknya ini menjadi nasihat pertama bagi diri saya sendiri, yang kedua bagi bapak ibu-ibu, dan bagi yang mendengarkannya melalui channel kita Baba TV Sunnah, KM TV, dan berbagai channel yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Tidak sekedar menjadi ilmu, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sudah kita ketahui berarti kita harus persiapkan betapa nanti dahsyatnya cobaan-cobaan yang akan dihadapi di sana. Sekaranglah saatnya kita untuk menentukan pilihan kita. Apakah kita ingin mendapatkan kesulitan itu, atau justru yang kita inginkan adalah kemudahan dan kemudahan. Mudah-mudahan semua kita menjadi ashabul yamin, kelompok kanan yang catatan amalnya mengalahkan catatan dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.